Saat ini kita sudah semakin sering menemukan kendaraan listrik, dan walaupun jumlahnya untuk ukuran populernya yang sudah beberapa tahun ini, itu masih terlalu sedikit. Salah satu kemungkinan kenapa ini bisa terjadi, karena kita yang masih belum terlalu familiar dengan kendaraan ini, terutama dari komponennya. Walaupun populer, masyarakat masih banyak yang ragu-ragu untuk beralih ke kendaraan ini atau menggunakan kendaraan ini sebagai kendaraan kedua. Kalau kendaraan dengan bahan bakar bensin atau diesel, itu kita sudah terbiasa selama ratusan tahun melalui riset yang sangat panjang. Perkembangan teknologinya juga sudah beratus-ratus tahun. Sedangkan kendaraan listrik kita baru mengenalnya itu hanya beberapa tahun belakangan. China baru memulai risetnya baru sekitar 20 tahun lalu. Jadi wajar jika kita masih kagok dalam menggunakan kendaraan listrik. Untuk mempelajari kendaraan listrik ini, kita tidak perlu membongkar contoh kendaraannya secara langsung, karena pada dasarnya secara kerangkanya dari sasis, bodi, dan banyak komponen. Untuk kendaraan listrik dan kendaraan yang biasa kita gunakan itu sebenarnya sama-sama saja. Fungsinya sama aja seperti kendaraan yang lain, yaitu untuk sebagai alat transportasi, untuk berpindah dari titik A ke titik B. Oleh karena itu, kita akan fokus untuk membahas komponen inti yang menjadi pembeda antara kendaraan listrik dengan kendaraan lainnya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari kendaraan listrik dengan membedah setiap komponennya. Agar lebih mudah, kita menggunakan kendaraan dengan tipe roda 2 karena memang komponennya itu lebih sederhana sehingga kita bisa fokus untuk mempelajari komponen-komponen utamanya. Kami di STV Otomotif telah menciptakan simulator EV yang bertujuan untuk media edukasi untuk mempelajari komponen kendaraan listrik. Referensi kendaraan yang kami gunakan adalah e-trail EVA, yang itu juga merupakan karya dari kami, STV Otomotif. E-trail EVA ini telah mengikuti lomba PLN ICE 2023 dan memenangkan juara ketiga. Jadi dalam mempelajari kendaraan listrik, kita membagi sistem kendaraan listrik ini menjadi 3 bagian, yaitu sistem propulsi, sistem sumber energi, dan sistem auxiliary atau sistem pendukung. Pertama-tama itu adalah sistem propulsi. Apa? Propulsi itu apa? Secara bahasa, propulsi itu adalah penggerak. Jadi sistem propulsi itu adalah semua komponen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan putaran dan ditransfer menuju ke roda. Pada kendaraan listrik, tentunya energi sumber yang digunakan itu adalah energi listrik. Nah, komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak itu adalah motor listrik. Ini ibaratnya kalau di kendaraan yang menggunakan bensin, itu adalah engine-nya. Nah, di simulator ini, jenis motor yang digunakan adalah motor BLDC dengan spesifikasi tegangan 64 volt dan daya 1500 watt. Motor listrik itu bekerjanya dengan mode on dan off pada awalnya, gitu. Jadi antara mati, off, atau berputar, on. Nah, sedangkan ini akan digunakan pada kendaraan listrik supaya bisa dikontrol kecepatan putarannya, maka inilah peran dari motor controller. Kontrol kecepatan kendaraan itu kita menggunakan throttle atau gas yang nanti akan memberikan sinyal kepada motor controller sehingga motor controller mengatur suplai listrik yang masuk dari baterai menuju motor. Pada simulator ini, controller yang digunakan adalah Fotol EM50 dengan spesifikasi tegangan dari 48 hingga 72 volt dengan arus maksimum 50 ampere dan daya maksimum 5760 watt. Setelah motor menghasilkan putaran, maka dibutuhkan sistem transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari motor ke roda, sehingga kendaraan bisa bergerak. Ada beberapa model penyaluran daya atau putaran atau transmisi pada motor listrik. Pada simulator ini, kita menggunakan model wheel hub, yaitu motor dan rodanya berada pada satu sumbu, sehingga putaran dari motor langsung membuat roda berputar, tanpa kita memerlukan komponen lain seperti rantai dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah sistem sumber energi.
Jadi karena ini kendaraan listrik, maka ya sumber energinya berasal dari baterai. Ya walaupun sebenarnya ada beberapa jenis kendaraan listrik yang menggunakan fuel cell atau hybrid, tapi sekarang kita bahasnya yang baterai ya. Nah, pertama itu komponen sudah jelas, baterai. Baterai itu adalah sumber tenaga utama yang menyimpan energi dalam bentuk energi kimia yang nanti akan disalurkan menjadi energi listrik yang akan digunakan oleh motor listrik. Sebenarnya baterai yang kita temukan pada kendaraan listrik sudah berbentuk battery pack. Battery pack itu disusun dari sel-sel baterai. Ya, misalnya seperti di simulator ini kami menggunakan sel baterai dengan tegangan 3,2 volt dan kapasitas 3,6 ampere hours. Sebenarnya ada banyak jenis sel baterai yang digunakan. Seperti ini model silinder, ada juga yang model pouch dan prismatik. Sebelumnya tadi kita sudah membahas bahwa motor kita itu membutuhkan suplai listrik sebesar 64 volt. Sedangkan setiap sel baterai itu memiliki tegangan hanya 3,2 volt pada sel baterai ini. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka sel-sel baterai ini dirangkai seri sehingga jika kita rangkai seri sebanyak 20, maka tegangan akhir yang dihasilkan adalah 3,2 dikali 20 sama dengan 64 volt. Selain itu, jika sel baterai ini kita rangkai secara paralel, maka kapasitasnya akan meningkat. Pada simulator kami, sel baterai tadi itu dirangkai lagi secara paralel sebanyak 6, sehingga kapasitas akhirnya menjadi 3,6 Ah dikali 6 ya 21,6 Ah. Dalam menyebutkan spek baterai ini, kita bisa menamakan bahwa baterai pack ini disusun dengan rangkaian 20S6P. Jadi bayangkan saja, satu sel baterai aja seperti yang kita udah tahu, itu memiliki parameter yang sangat kompleks. Kita harus memperhatikan banyak hal dari spesifikasi voltasenya, kapasitas, temperatur, harus ideal, state of charge atau persen baterainya, state of health, persen kesehatannya, dan banyak parameter lain. Dalam penggunaannya, baterai ini harus selalu berada dalam kondisi yang terkontrol secara akurat. Dari tidak boleh terlalu panas, tidak boleh dicas berlebihan, digunakan sehingga kosong berlebihan, dan lain-lain. Dari sel baterai yang rumit ini penggunaannya, sekarang kita rangkai lagi menjadi sebuah pack baterai. Maka potensi kerusakannya akan sangat berbahaya jika kita tidak tangani dengan tepat. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah komponen yang mampu mengontrol setiap sel baterai pada battery pack ini. Nama komponennya itu adalah BMS. Tanpa ada komponen BMS ini, maka potensi kerusakan yang dihasilkan dari kumpulan sel baterai yang menjadikan pack ini itu sangat berbahaya. Seperti video yang sudah biasa kita lihat di Instagram mungkin atau di TikTok mengenai kendaraan listrik yang meledak terus tidak bisa dipadamkan, sangat berbahaya. Sepenting itu peran dari battery management system. Pada dasarnya cara kerja BMS ini adalah dengan menyeimbangkan setiap sel sehingga memiliki kondisi yang sama, baik dari tegangannya, persen baterai, listrik yang ditarik dari baterai, dan parameter-parameter lainnya. Lalu baterai ini juga bisa dicas. Untuk mengecasnya maka kita butuh komponen yang bisa melakukan ini, yaitu charger. Charger itu mengubah arus listrik dari sumber daya yang biasa kita gunakan ya, misal colokan yang biasanya itu memiliki tegangan 220 volt AC menjadi bentuk yang bisa diterima oleh baterai kendaraan. Jadi pada dasarnya charger itu sama aja dengan pengubah listrik, yaitu yang mengubah listrik AC menjadi DC. Nah, sebenarnya hanya dengan komponen propulsi tadi dan sumber dayanya, ya kendaraan itu sudah bisa melaksanakan fungsi utamanya sebagai alat transportasi. Namun tentunya untuk pengalaman berkendara yang lebih baik dan juga dari aturan yang telah ada selama ini dari undang-undang atau ketentuan internasional, maka dibutuhkan beberapa komponen tambahan. Komponen tambahan yang digunakan pada kendaraan ada yang membutuhkan tenaga listrik, ada juga yang tidak. Ya, pada simulator yang kami desain ini, kami melengkapi semua komponen yang membutuhkan suplai listrik. Nah, misalnya ada lampu seng, lampu depan, lampu rem, klakson. Jadi ya sebenarnya komponen tambahan yang digunakan pada kendaraan listrik itu banyak samanya dengan komponen yang digunakan pada kendaraan biasa. Namun yang menjadi masalah baru adalah apakah kita memerlukan aki untuk menyalakan itu, karena ya kendaraan yang menggunakan bensin itu menggunakan aki. Nah, jawabannya tidak. Kita tidak perlu itu.
kita masih tetap bisa menggunakan baterai yang kita gunakan untuk memberi tenaga pada motor. Nah, tapi baterai ini memiliki tegangan yang tinggi, seperti pada simulator kita ini aja, itu menggunakan baterai dengan tegangan 64 volt. Sedangkan komponen-komponen seperti lampu tadi itu biasanya tegangannya hanya di 12 volt. Nah, untuk itu menggunakan sebuah komponen yang bisa mengubah besar tegangannya, yaitu konverter yang bisa mengkonversi tegangan DC baterai aslinya, misalnya tadi 64 volt itu menjadi tegangan 12 volt. Lalu untuk keamanan kendaraannya dari segi kelistrikan digunakan fuse. Fuse ini berfungsi untuk memutus aliran listrik jika terjadi lonjakan arus yang berbahaya, sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut pada komponen lain. Ini juga dilengkapi dengan sistem penyalaan two-step yang dirancang untuk mencegah kejadian tak terduga, sehingga bisa membantu mengurangi risiko kecelakaan saat akan menggunakan kendaraan. Lalu untuk memonitor kecepatan putaran motor, informasi dari putaran motor itu diterima oleh proximity sensor. Simulator ini juga kami lengkapi dengan display, sehingga kita bisa melihat berbagai informasi yang penting ketika berkendara, seperti kecepatan putaran dari motor, lampu yang sedang menyala, kondisi baterai dari sisa kapasitas baterainya, kondisi mode kendaraan yang sedang digunakan, apakah dalam mode eco, sport, atau normal, dan berbagai informasi lainnya. Data ini didapatkan dari sinyal yang diberikan oleh berbagai komponen kendaraan. Melalui simulator ini, kita juga bisa memperhatikan bagaimana setiap komponen tersambung melalui kabel-kabel. Dan juga ada beberapa kabel yang berbeda yang digunakan. Seperti misalnya kabel yang digunakan untuk menyambungkan komponen dengan tegangan tinggi, misalnya antara baterai ke motor controller, itu harus menggunakan kabel dengan isolator yang berwarna oranye untuk menandakan bahwa kabel ini berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Ukuran kabel yang dipilih juga ditentukan berdasarkan aturan American Wire Gauge untuk memastikan bahwa kabel tersebut dapat menampung arus listrik yang dibutuhkan oleh sistem. Untuk selengkapnya, di simulator ini juga diperlihatkan bagaimana wiring sistemnya menggunakan wiring diagram. Jadi pada dasarnya memahami kendaraan listrik itu bukanlah hal yang serumit itu, bahkan bisa lebih ringkas jika dibandingkan dengan kendaraan dengan menggunakan bensin. Yang penting diingat itu adalah bahwa setiap komponen ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sistem propulsi atau penggerak yang itu terdiri dari motor, motor controller, dan sistem transmisi hingga ke roda. Yang kedua itu sistem sumber energi yang terdiri dari baterai pack dan BMS beserta charger. Dan yang ketiga komponen auxiliary atau komponen tambahan seperti lampu sen, lampu utama, lampu rem, klakson, DC-DC, dan komponen keamanan seperti fuse, penyalaan two-step, komponen-komponen lainnya. Dan juga kita perlu memperhatikan perkabelan untuk menyambungkan setiap komponennya. Ya, jadi kurang lebih begitu untuk komponen kendaraan listrik. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.